Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar tentang penyakit pneumonia? Ya, mungkin teman-teman pernah ya ataupun sering ya mendengar tentang penyakit pneumonia. Tapi sebenarnya teman-teman tahu tidak pneumonia itu apa? Nah, mungkin kalau saya bilang paru-paru basah, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas penyebab dan juga gejala dari pneumonia dan juga pencegahannya. Nah, teman-teman, ya banyak sekali di luar sana tentang bagaimana sih mitos-mitos, ya bagaimana orang terkena paru-paru basah, ya mulai dari katanya sering keluar malam naik motor, ataupun karena teman-teman berbaring di tempat yang dingin ya, ataupun berbaring di lantai. Jangan baring di lantai, nanti kena paru-paru basah. Nah, kira-kira benar atau tidak tentang pendapat ini? Saya jelaskan sedikit tentang pneumonia. Nah, jadi teman-teman, pneumonia ini adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan terutama paru-paru. Nah, ini bisa mengakibatkan kantung udara paru-paru ataupun alveolus itu meradang. Nah, akhirnya ya sakit ya. Nah, ini orang bilangnya nanti paru-paru basah ya, karena paru-paru itu bisa ada cairan ataupun lendir di sana. Nah, ini bisa menyerang satu paru-paru ataupun kedua paru. Pneumonia ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Tetapi kalau seandainya anak-anak, ini kondisinya sedikit gawat ya, karena kalau anak-anak biasanya lumayan parah. Apa saja dok gejala dari pneumonia ini? Nah, gejala dari pneumonia ini adalah gejala yang paling umum. Yang pertama itu adalah batuk kering ataupun batuk berdahak. Nah, bisa warna dahaknya hijau, kuning, coklat, ataupun kemerahan, ataupun disebut dengan batuk darah. Yang kedua itu nyeri dada, itu akan semakin terasa ketika teman-teman batuk. Yang ketiga, napas itu susah ataupun sesak ya, walaupun teman-teman itu sedang istirahat. Yang keempat, teman-teman bisa merasa demam, kemudian juga menggigil, bahkan berkeringat. Yang kelima, teman-teman kehilangan nafsu makan. Kemudian juga teman-teman merasa sangat kelelahan ya, seperti orang yang kurang berenergi. Nah, teman-teman bisa mengalami juga keluhan mual, ya muntah. Kemudian jantung bisa terasa berdebar-debar. Dok, apa saja sih penyebab dari pneumonia ini? Nah, jadi teman-teman, ya pneumonia ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri, ya virus maupun dari infeksi akibat jamur. Nah, jadi ketika teman-teman terkena infeksi, bakteri, virus, ataupun jamur yang bisa mengakibatkan pneumonia, ya otomatis teman-teman bisa terkena pneumonia. Nah, ini ditularkan dari apa? Ya dari batuk, ya dari bersin, ataupun dari udara yang ada patogen tadi ya, kuman-kuman tadi. Nah, ini bisa saja teman-teman terkena. Jadi hati-hati ya dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian faktor resiko orang yang mudah terkena ya, jadi ada beberapa faktor resiko orang bisa dengan mudah terkena. Yang pertama itu adalah bayi yang usianya kurang dari 2 bulan ataupun orang tua yang usianya kurang lebih itu 65 tahun. Kemudian orang yang memiliki penyakit paru kronis. Nah, orang yang mempunyai sistem imun yang lemah ataupun orang yang sedang menjalani kemoterapi ya, kemoterapi kanker. Kemudian orang yang mengidap HIV ataupun AIDS. Kemudian orang yang memiliki kebiasaan merokok ataupun perokok. Dan orang yang punya riwayat sakit stroke. Nah, jadi orang-orang ini adalah orang yang memiliki faktor risiko lebih tinggi untuk mudah terkena penyakit pneumonia. Dok, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terkena pneumonia ataupun paru-paru basah? Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya, sebagai upaya mencegah supaya teman-teman tidak gampang terkena paru-paru basah ataupun pneumonia. Yang pertama adalah vaksin untuk pneumonia dan juga vaksin untuk influenza. Nah, jadi dengan teman-teman mendapatkan vaksin baik
pneumonia, ya, kemudian juga vaksin untuk influenza. Ini teman-teman sudah menurunkan resiko teman-teman untuk terkena paru-paru basah ataupun pneumonia tadi. Yang kedua, teman-teman tidak merokok, ya, ataupun teman-teman bisa menjauhi asap rokok kalau memang teman-teman tidak merokok. Nah, dengan begitu teman-teman sudah menjaga kesehatan saluran nafas. Dan juga teman-teman hindari minuman beralkohol. Nah, karena minuman beralkohol itu tentu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, teman-teman harus rajin cuci tangan, ya, baik sebelum makan, sesudah makan, keluar dari kamar mandi, ya. Kemudian juga harus rajin-rajin cuci tangan, misalkan mau keluar rumah, setelah keluar rumah, ya, ini untuk meminimalisir, ya, bakteri ataupun kuman yang ada di tangan teman-teman, ya. Cuci tangan di air yang mengalir dan pakai sabun. Yang keempat, teman-teman jaga kebersihan lingkungan rumah, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, dengan lingkungan yang bersih, ya, yang sehat, ini meminimalkan lingkungan teman-teman untuk ada bakteri, ya, ada virus ataupun ada sumber-sumber penyakit yang lain. Yang kelima, teman-teman, ya, hindari area tangan itu menyentuh muka secara langsung, ya, baik area hidung, mata ataupun mulut. Nah, daripada itu teman-teman lebih baik gunakan sapu tangan ataupun tisu, ya, untuk mengusap area tersebut. Nah, dibandingkan dengan tangan secara langsung, apalagi teman-teman belum cuci tangan, itu jauh lebih berbahaya, ya, bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena penyakit. Yang keenam, gunakanlah masker, ya, ketika misalkan teman-teman pergi naik motor, ya, kan ada polusi udara. Kemudian ataupun lagi musim batuk, pilek. Nah, ataupun di area kantornya ada yang sakit, itu lebih baik teman-teman menggunakan masker juga. Ini untuk menghindarkan risiko teman-teman ikut terpapar ataupun ikut sakit. Nah, jadi teman-teman, ya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana gejala dari paru-paru basah, ya, penyebab dari paru-paru basah, kemudian juga cara pencegahannya. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya, ya, bisa mengerti apa sih paru-paru basah ataupun pneumonia ini. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ya, semoga tidak sakit. Nah, jadi penting teman-teman, ya, untuk selalu menjaga kebersihan diri, ya, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, bernutrisi supaya tubuh kita selalu sehat. Nah, teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Saya doakan semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.